Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Studi Hukum Islam ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yakni tentang mazhab Maliki. Sebelum itu, mari saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 2, yakni yang pertama Arisa Hazirah, NIM 05, lalu Garis Nurani, NIM 15, lalu dengan saya sendiri, kami Farisa dengan NIM 17, lalu Nadifa Amalia Hayanto, NIM 21, dan Rahmat Alisa Putra dengan NIM 30. Selanjutnya. Ya, yang pertama ya yang membahas topiknya adalah pokok pemikiran mazhab Maliki, yang lalu contoh pendapat, akhirnya mazhab Maliki, dan dasar mazhab Maliki. Next. Poin pertama, yakni pokok pemikiran mazhab Maliki yang dijelaskan oleh Arisa Hazirah. Monggo Arisa Hazirah, waktu tempat kami persilakan. Dasar-dasar mazhab Maliki diklasifikasikan menjadi 17 pokok. Di antaranya Nasul Kitab, Zahirul Kitab atau umum, Dalilul Kitab atau mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, Tanbihul Kitab terhadap ilat, Nas-nas Sunnah, Zahirus Sunnah, Dalilus Sunnah, Mafhum Sunnah, Tanbihus Sunnah, Ijma', Qiyas, Amalu Ahlil Madinah, Qaul Sohabi, Istihsan Muro' Atul Khilaf, Sadud Zara'i. Sumber-sumber yang dijadikan pokok pemikiran mazhab Maliki diantaranya Al-Quran, Sunnah, Ijma' Al-Madinah, Qaul As-Sohabi, Qiyas, Maslahah Mursafah, Istihsan, dan Sad Al-Zara'i. Yuk Arisa, dilanjut. Beberapa pokok pikiran dalam mazhab Maliki diantaranya 1. Amal atau perbuatan penduduk Madinah dijadikan hujah bagi Imam Maliki untuk didahulukan daripada qiyas dan khobar ahad. Yang kedua, Imam Maliki mendahulukan beramal dengan masolih al-mursalah. 3. Berkenan dengan masalah sunnah. Imam Maliki tidak mensyaratkan dalam menerima hadis, syaratnya harus masyhur. 4. Imam Malik menggunakan qiyas dan makna menurut istilah. Yang terakhir, 5. Sad az-zara'i merupakan sesuatu yang mengakibatkan perbuatan haram adalah haram dan yang dapat membawa yang halal adalah halal. Poin kedua, yakni contoh pendapat dari mazhab Maliki yang akan dijelaskan oleh saudari Garis. Pengertian dan dasar hukum kafa'ah. Secara etimologi, kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti serupa atau sebanding. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga kata-kata kafa'ah di antaranya yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia atau Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Maknanya adalah tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang menyerupainya dan bekerja sama dengannya. Secara terminologi, kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Menurut mazhab Maliki, kesetaraan adalah agama dan kondisi. Maksudnya, keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan. Menurut mazhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua, yaitu agama dan kondisi. Para pengikut mazhab Maliki seperti yang dinyatakan Ibnu Nasir, memandang bahwa kondisi tidak cacat sebagai salah satu syarat kesetaraan dalam pernikahan. Mazhab Maliki juga memandang penting mengenai faktor kafa'ah dalam pernikahan, meskipun ada perbedaan dengan ulama lain.
Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurut mereka kafa'ah hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pengertinya saja, serta tidak adanya cacat. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Next. Poin ketiga, yakni secara lahirnya madzhab Maliki yang akan dijelaskan oleh Saudari Natifah. Monggo Natifah. Sejarah lahirnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Pada awalnya, Imam Malik memfokuskan studinya pada ilmu hadis. Ia mengarahkan perhatiannya pada ilmu fiqh rayu atau penalaran ahli Madinah yang diterimanya. Imam Malik tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum pernah terjadi, walaupun hal tersebut diramalkan akan terjadi. Menurut Ensiklopedi Islam, Al-Quran menjadi dasar utama syariat dan hujah mazhab Maliki. Poin 4, dasar pendapat yang saya akan baca sendiri. Pegangan dasar mazhab Maliki dalam menentukan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua sunnah atau hadis, ketiga ijma, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima qiyas. Lalu nomor 6 istislah, nomor 7 al-istihsan. Nomor 8 menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil. Nomor 9 sadu dorai. Nomor 10 syar'uman qablana. Yang terakhir adalah ishab. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya.